Jumpa lagi dengan saya Bung Adrian dalam kanal podcast CSIA. Pada episode ini kami akan membahas tentang terorisme, khususnya mengenai peran teroris fighters atau orang-orang yang berjuang bersama ISIS di Timur Tengah, khususnya di Irak dan Syria. Ada berbagai hal yang menyangkut kebijaksanaan untuk memulangkan mereka dari Timur Tengah ke Indonesia. Dan pemerintah memiliki suatu keinginan atau kebijaksanaan untuk memulangkan warga negara Indonesia yang kira-kira 600 sampai 700 orang yang masih berada di kamp-kamp di Suriah. Sudah hadir bersama saya dua analis narasumber tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto. Selamat datang, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Yang kedua adalah Dr. Zora Sukabdi. Beliau adalah analis forensik terorisme, juga tidak asing bagi kita semua. Kedua narasumber ini akan memberikan analis mereka apa dampaknya apabila program repatriasi dari Timur Tengah ini dilaksanakan. Untuk pertama kali saya berikan waktu kepada Pak Soleman Ponto. Terima kasih, Bung Adrian. Selamat pagi, Bu Sora. Pagi, Pak. Udah lama kita baru ketemu. Jadi ketika kita berbicara pengembalian, apalah yang disebut free fighter atau apa, terserahlah. Tapi yang jelas mereka ini ketika keluar dari Indonesia, dia berjuang untuk negara lain, apapun namanya. Nah, ketika dia keluar berjuang untuk atas nama negara lain, maka secara otomatis mereka itu kehilangan kewarganegaraan. Itu yang pertama. Jadi ketika kita sekarang berbicara mengembalikan, tentunya yang pertama bagaimana status kewarganegaraannya. Itu dulu. Dan ini jangan dianggap enteng. Karena kalau kita tidak memberikan sanksi kepada mereka, akan terjadi terus-menerus kedatang. Masih bagus kalau kepergian mereka itu bisa satu ide dengan pemerintah. Tapi kalau ternyata mereka yang keluar itu satu saat membantu negara yang bertentangan dengan Indonesia, gimana? Nah, itu kan. Sehingga apapun alasannya, kembalinya ke sini itu harus yang lewat proses hukum. Karena dia sudah melanggar hukum, maka pulangnya harus ada proses hukum. Harus ada proses hukum apa? Ya pengadilan dulu. Kenapa kamu pergi? Tidak peduli apa yang dia lakukan di sana. Tapi kepergiannya bertempur di luar aturan atau di luar izin Indonesia, itulah kesalahannya. Jadi undang-undangnya kewarganegaraan, bukan dia ngapain bunuh orang di sana, bukan. Tapi ketika dia ke sana dia kehilangan kewarganegaraan. Jadi masalahnya itu masalah kewarganegaraan. Sehingga kalau masuk, yang pertama pengadilan menentukan, oke, dia bisa jadi warga negara. Untuk jadi bisa warga negara kembali, tentunya kan ada masalah persyaratannya. Apa persyaratannya? Untuk jadi warga negara. Setelah itu terpenuhi, ya sama aja, dia langsung aja sudah main seperti sepak bola kan. Satu sama, naturalisasi. Kan itu. Setelah dia di sini lalu mau diapakan, itu jilid 2 nanti. Tapi jilid pertama, itu naturalkan lagi mereka. Sebagaimana kita menaturalisasikan pemain sepak bola. Sama. Itu aturannya. Sehingga kita dalam hal ini tidak akan lagi berbicara dia free fighter atau apa segala macam, tidak. Kita akan berbicara dia adalah orang yang ingin menjadi warga negara Indonesia itu kembali. Kalau dia pernah jadi warga negara Indonesia, ya sudah, bawa pengadilan bagaimana status persyaratan untuk menjadi warga negara, bisa terpenuhi atau tidak, selesai. Ini bukan yang terlibat langsung, tetapi ada juga keluarga, ya, istri sama anak-anaknya. Mau terlibat, nah dari situ baru nanti bisa dipilah-pilah.
Apakah istrinya ini hanya mengikut, tidak ikut serta? Ya enggak apa-apa. Yang masuk pengadilan mana? Bapaknya saja, istri anaknya tidak. No problem. Tapi itu proses harus ada mutlak kalau menurut saya, karena mereka otomatis kehilangan kewarganegaraan, itu saja. Itu yang tidak bisa kita bantah, bahwa itu kewarganegaraan hilang. Itu aturan dasar kita. Lah kecuali kita mau melangkahi aturan kita itu ya terserah. Ya, ada beberapa Ya dasar kan? hukum yang dilanggar seperti undang-undang terorisme Nah. dan lain-lain, undang imigrasi. Kalau kasus ini bagi saya satu hanya. Satu aja. Kewarganegaraan aja. Di sana apa perbuatannya itu lain lagi. Mau jadi teroris itu urusan lain. Kita berbicara dia mau masuk Indonesia lagi kan? Iya. Kalau Indonesia ya kewarganegaraan. Kalau dia warga negara ya masuk aja, nggak problem apapun perbuatannya. Tapi kalau dia bukan warga negara, ya itu yang harus prosesnya. Lah pertanyaan kita saat ini, apakah mereka masih warga negara atau tidak? Kalau menurut saya tidak. Karena dia sudah bertempur untuk negara lain. Sehingga proses masuknya bukan tidak boleh, boleh. Orang asing aja main sepak bola boleh kok. Ya, jadi dia lewat proses naturalisasi seperti bagaimana biasa. Nanti setelah di dalam baru kita lihat mau ngapain mereka, main bola atau main apa. Ya kan begitu aja. Kita ke Ibu Zora dulu. Ibu Zora mengikuti dari awal, saya kira sudah sejak ISIS terbentuk dan sampai sekarang mereda, tapi tidak hilang sama sekali. Bagaimana analisa Ibu Zora tentang rencana pemulangan warga negara Indonesia yang terlibat langsung dalam ISIS di Timur Tengah? Ya baik, terima kasih Bung Adrian. Jadi ada dua sudut pandang dalam hal ini ya, kemanusiaan dengan keamanan negara, intelijen begitu. Ini saya lihat dua-duanya nih, yang satu kan kasihan mereka harus pulang, biar bagaimanapun ini adalah dulunya pernah jadi WNI begitu. Tapi satu sisi memang ini kita harus perhatikan keamanan kita. Dan tekanan untuk humanitarian ini juga tinggi, sehingga bisa dipastikan sepertinya Indonesia akan memulangkan karena untuk kerahiman lah ya, supaya mereka masuk. Nah cuma memang ketika kita menerima mereka ada pro kontra. Kemarin ketika kami melakukan FGD, saya riset segala macam, ada yang mengatakan kita lihat dulu mereka ini korban atau pelaku begitu. Jadi ada dua sudut pandang. Kalau pendekatannya mereka ini korban, dibawa dari bayi, tidak tahu apa-apa sampai di sana, terus mereka pengen pulang ke haribaan Ibu Pertiwi segala macam, itu sudut pandang korban. Tapi ada yang mengatakan pelaku, mereka ini pelaku, dan keduanya ada dasar undang-undangnya, Bung. Jadi undang-undang yang mengatakan mereka korban tuh ada juga, tapi ada juga yang undang-undang mengatakan mereka pelaku walaupun anak-anak ataupun misalnya istri, karena mereka ini kan punya decision making ketika berangkat kan bisa opposing atau bisa melawan, apa ibaratnya suami mereka bisa bilang jangan dong berangkat gitu. Masa manusia ini kan bukan kayak bola yang dibawa begitu, jadi tidak seperti kayak tanaman begitu ya. Jadi ada yang mengatakan mereka juga pelaku, dan undang-undang yang terbaru ini mengizinkan kita memenjarakan memang melakukan proses hukum pada mereka, karena mereka ini masuk ke dalam kalau yang disebut dengan preparasi begitu. Jadi ikut mensupporting lah terorisme, karena ikut bergabung kemudian ikut berangkat. Kemudian ada juga KUHP yang baru yang kemarin di launching, dan ini nanti akan aktif itu mulai diberlakukan kalau nggak salah 2025 atau 2026, saya lupa ya. Di KUHP baru itu mengatakan siapapun yang ikut berangkat melakukan aktivitas preparasi bentuknya apapun, mau nyumbang kemudian end up di terorisme, itu semua bisa diciduk, bisa ditangkap. Jadi lebih ketat sekali KUHP baru ini. Jadi terrorism financing segala macam, kita ikut-ikutan suatu kegiatan yang kita tidak tahu tapi ternyata bisa mengarah ke situ, ya bisa juga. Jadi ada ide dari teman-teman, ya sudah, kalau memang mereka sudah pasti akan pulang, misalnya negara memang ada punya komitmen, karena kita hidup ini ternyata harus tidak bisa sendirian begitu ya, walaupun kita punya peraturan, tetapi ada PBB, ada yang lain-lain lah mungkin akan melakukan penekanan pada Indonesia. Oke, kita pulangin, tapi ada masukan dari para
risk assessor gitu ya, seperti saya contohnya misalnya orang-orang forensik psikologis, orang-orang mengatakan bahwa sebelum pulang ke tanah air mungkin dia kalau laundry dicuci dulu bang gitu, jadi kayak ditaruh di mana, di embassy di luar dulu, di deratnya di situ, atau dilakukan assessment, risk assessment, need assessment, baru pulang begitu. Ibaratnya kalau cucian kotor tuh jangan langsung masuk ke baju bersih gitu, jadi adalah mekanisme jangan langsung masuk reintegrasi ke sini begitu. Jadi kalau perlu kita jemput bola, risk assessor kita melakukan assessmentnya itu di Turki atau di Mindanao atau di luar lah, di pulau-pulau terluar begitu. Jangan masuk. Natuna lah bisanya. Iya gitu, kayak COVID waktu itu kan masuk masa langsung ke Jakarta gitu ya. Jadi dicuci dulu lah ibaratnya gitu. Kemudian kalau memang dilakukan assessment, mana kategori yang risk assessmentnya low, medium. Oh ya, saya perlu sampaikan juga, sekarang ada istilah baru untuk mereka-mereka ini, FTF ini, kalau nggak salah ada betul 500-700an, dan itu anak-anak kalau nggak salah 200an, istri-istri itu 200an juga atau 158, saya lupa ya. Itu ada yang mengatakan, ya sudah mereka pulang, tapi sekarang tidak boleh menstigma, jadi tidak boleh mengatakan mereka keluarga teroris begitu. Jadi harus dikatakan ini istilah dari PBB, diminta Indonesia untuk menggunakannya, yaitu keluarga yang terasosiasi. Jadi terafiliasi, terasosiasi. Jadi bukan berarti mereka adalah anak teroris, maksudnya yang sudah pasti radikal, tetapi terasosiasi. Nah, orang-orang yang terasosiasi ini harus dilakukan risk assessment, low, medium, sama high. Ya kalau di pemerintah kita kalau nggak salah hijau, kuning, merah itu. Nah nanti hijau sama hijau, merah sama merah. Mungkin kalau hijau ini boleh pulang atau mungkin ditaruh di pusat-pusat shelter pembinaan kita di anak-anak di sini atau apa. Tapi kalau kuning sama merah ya jangan dulu gitu. Dan itu masalah yang sekarang terjadi adalah ketika melakukan assessment, misalnya dia di Turki, dia pulang atau dia di mana, itu kan psikolog atau asesor profesional yang di Turki itu kan nggak ngerti bahasa Indonesia juga, jadi ada language barrier juga. Jadi kenapa nggak asesor kita pergi ke sana gitu untuk melakukan assessment, baru mereka bisa dikategorikan kemudian bisa pulang seperti itu. Jadi ya tergantung kebijakannya begitu. Jadi intinya tidak sekonyong-konyong menjadikan mereka pulang begitu, dan kita nanti akhirnya di sini juga menggeliat gitu riaknya, karena warga kita juga tidak terima. Iya, jadi ada beberapa negara yang telah memulangkan warganya yang terlibat di sana seperti Amerika, Rusia, Australia, Malaysia, Maroko dan lain-lain. Dan nampaknya ada tekanan dari sponsor yang membiayai mereka di kamp-kamp itu. Dan kebijaksanaan PBB untuk segera memulangkan mereka. Ada 3 negara yang belum memulangkan warganya, termasuk Indonesia, ada 600-700 orang. Nah, kalau ini sudah ada tekanan internasional dan itu berarti pemerintah Indonesia harus sudah mengambil langkah-langkah untuk memulangkan mereka. Nah, sekarang formatnya yang terbaik seperti yang tadi disampaikan Ibu Sora. Bagaimana Pak Ponto melihat ini? Ya, kalau saya tadi enteng aja kok. Kan kita harus punya step by step ya. Kesalahan pertama mereka itu kan keluar, itu aja dulu. Jadi harus disidangkan. Sekarang dia balik. Ya kita ikuti proses naturalisasi itu apa, mau sidang kayak mau apa, ya terserah ikut aja. Tapi kan masalah pertama itu adalah dia pergi, apapun alasannya itu tidak. Itu nanti yang kedua yang tadi disampaikan, bukan nanti yang ketika dia keluar dia sudah keliru. Nah, ketika kembali ya ikuti proses bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik. Itu dulu, undang-undangnya belum undang-undang teroris, belum KUHP, belum. Tapi bagaimana jadi warga negara Indonesia yang baik, itu pertama. Nanti setelah dia jadi warga Indonesia yang baik, apakah dia mau dituduh teroris, pidana, ya terserah aja. Tapi yang jelas kan dia sudah jadi warga Indonesia lagi. Itu dulu. Jadi jangan langsung diberondong kayak pakai mitrailleur. Tembakan satu-satu saja. Tembakan pertama itu. Kamu keluar, nggak izin, pergi, mana paspormu nggak ada, ya kamu bukan warga negara. Jadi ibaratnya kembali dia bagaimana dia mendapatkan paspor Indonesia lagi. Bagaimana dia mendapat KTP Indonesia, itu dulu. Oke, kita berasumsi. Gampang kan? Kita berasumsi bahwa diterima lah sama kita, pemerintah memulangkan mereka. Nah, pertanyaannya kan masalahnya radikalisme dan deradikalisasi program pemerintah.
ke depan seperti apa ini? Oke. Ketika dia sudah datang, ya. Ketika mereka sudah datang di sini, ada yang bertepuk tangan, ada yang ketakutan. Yang bertepuk tangan sebentar lagi pileg, apalagi pilpres sudah lewat. Pilgub, pilkada, mau jadi kepala daerah, jadi lagi, tepuk tangan. Aku jadi orang baik, nanti kamu dukung aku ya. Kan begitu. Mereka ini sudah punya cohesion force yang kuat. Mereka ini nanti di sini punya lingkungan yang Jadi sama. pasti mempengaruhi keamanan dalam negeri. Entar dulu, belum tentu. Bagi saya belum tentu. Setelah sekian lama saya mengikuti perkembangan teroris, katakanlah sejak tahun 2000 saya mulai masuk di situ. Tidak selalu mereka ini bisa menjadi masalah. Tergantung bagaimana lingkungannya. Sekarang lingkungannya kita menghidupi dia. Ketika mereka bersatu, ada yang mendapat keuntungan dari situ. Sehingga tidak mungkin dia dihilangkan begitu aja. Kita mau pilpres, pileg, segala macam, pasti cari orang-orang yang sudah berkelompok, dan pasti cari mereka. Lalu apa mereka tiba-tiba jadi jelek? Belum tentu. Harus ada situasi-situasi yang merubah dia menjadi itu. Karena undang-undang teroris itu aja ya, kembali lagi. Coba lihat undang-undang kita, oke. Ketika kita menyatakan dia keliru atau tidak, kita lihat apa aturannya, undang-undang teroris. Yang dilarang itu adalah berpikiran radikal. Apa pikiran radikal? Dan ini basisnya ada ideologi. Loh, enggak. Ini kita harus memisahkan. Kita melihat menyalahkan dari sisi hukum dan dari identifikasi intelijen. Ini dua hal yang berbeda. Ketika intelijen kita akan berbicara indication and warning. Tapi ketika kita captak berarti ada batas yang dilanggar. Apa? Undang-undang teroris. Apa undang-undang teroris yang diatur? Berpikiran radikal. Apa berpikiran radikal? Itu undang-undang dari dulu aku sudah komplain. Yang dilarang berpikiran radikal, yang dihukum perbuatan. Nggak match. Jadi kalau kita mencap mereka juga itu tidak adil. Contoh, yang namanya berpikiran komunis, Leninis, itu dilarang. Kenapa? Jelas di dalam tap MPR dilarang memikirkan komunis, dilarang lah jelas. Tetapi berpikiran radikal itu tidak ada ukurannya. Sehingga tidak adil kita menyalahkan berpikiran radikal menurut saya. Nah iya kan? Ini tidak adil. Jadi kalau sekarang kita mau cap dia berdasarkan melihat dari kacamata perundangan, ya nggak adil. Kecuali kita dari intelijen boleh aja indikasi, tapi jangan lupa, ketika kita mencap mereka lewat intelijen itu harus rahasia. Karena indikasi saja belum tentu benar. Kalau kita benarkan menurut sisi intelijen, ya kita tidak adil juga. Menurut saya kan kalau intelijen indikasi. Nah itu. Jadi kita bagi mereka kalau sudah datang, ya tidak bisa kita langsung mencap seperti tadi ini. Apalagi dibilang terafiliasi. Wah itu saya tidak bisa menerima itu. Jadi jangan selalu, mohon maaf, apa kata Amerika, apa kata ini, terus iya aja, gak bisa lah. Bagi Amerika mungkin tidak, mereka kelompok ini tidak menjadi sumber suara, mungkin. Tapi di Indonesia ini sumber suara. Kalau aku mau jadi bupati, tak pelihara aja orang-orang ini. Kan gitu. Ya, sumber suara loh. Suara dulu. Gimana? Melihat program sebagai asesor deradikalisasi di Indonesia. Apa pencapaian atau suksesnya program ini pada masa lalu, sekarang, dan kira-kira ke depan seperti apa kira-kira? Saya perlu menjelaskan sedikit mengenai tadi yang Pak Ponto katakan bahwa memang masalahnya dari mereka ini adalah pas pergi kan bayi gitu ya, pas pulang tuh nggak bisa bahasa Indonesia, jadi mungkin akan bermasalah ketika naturalisasi bahasanya aja dia nggak paham gitu ya. Kemudian nanti kita derat gitu di sini dengan bahasa Indonesia, ya dia juga mungkin ini dia ngomong. Dan belum tentu dia mau pulang. Belum tentu mau pulang. Tapi kalau kita ojok-ojok ayo dijemput di itu, saya pikir juga apa iya sih gitu, itu adalah suatu yang bijak gitu kan. Karena dipaksa pulang itu apakah bijak gitu? Karena dalam psikologi aja kalau konseling harus kliennya yang suka rela untuk datang konseling. Kalau dipaksa-paksa ibunya
nggak ada progres gitu kalau sesuatu yang dipaksakan gitu ya. Jadi maksudnya apakah bijak untuk ayo dipulang paksa pulang karena mungkin kita ada tekanan gitu ya. Nah, program Derat sendiri kalau menurut saya sih masih perlu banyak perbaikan gitu ya, walaupun ada improvement tapi banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Kemudian kita tuh perlu ada program Derat kita gitu kayak reviewer lah yang anonymous gitu, itu yang nggak ada gitu. Jadi orang takut untuk bicara, mengkritik atau apa karena nanti dianggap tidak pro pemerintah begitu ya. Padahal sebetulnya orang tuh banyak NGO tuh ingin membantu dan ingin sebetulnya kontribusi, tetapi mungkin belum ada channelnya begitu. Jadi ya sekarang sih saya rasa pemerintah juga tergopoh-gopoh, maksudnya agak terengah-engah ya dengan jumlah yang harus diderat, kemudian dengan programnya itu kayaknya nggak. Sepengetahuan Bu Zoro berapa banyak kira-kira yang sekarang masih di penjara? Saya lupa, tapi saya pernah dengar sekitar 700-an, 300-an. Saya lupa ya, maksudnya enggak, soalnya ini masuk juga yang udah bebas juga yang perlu di-maintain surveillance juga gitu. Itu kan juga jangan sampai terjadi kayak Astana Anyar di Bandung. Itu katanya sudah diderat. Tapi kok bisa ngebom gitu ya. Ketika saya tanya siapa yang menderat, berapa hari, itu juga nggak ada yang bisa jawab gitu. Jadi kalau derat itu kan nggak bisa cuma 3 hari. Misalnya radikalnya udah 15 tahun, kemudian 3 hari dipanggil pemerintah kasih penjuluhan Pancasila begitu, terus tahu-tahu pulang udah langsung cinta NKRI gitu. Maksudnya itu kayaknya impossible aja. Jadi saya pikir jadi masalah terorisme ke depan ini tetap Indonesia pasti menghadapinya cepat atau lambat dan tidak tahu kapan mereka akan melakukan aksinya. Kira-kira api dalam sekam. Dan ini juga ya, ini menarik ya Pak Ponto ya. Jadi gini, kita itu ketika orang pergi keluar mau ke negara manapun, tadi yang bicara komunisme segala macam, liberalisme, pas pulang kita tuh nggak punya kayak pelatihan Pancasila 3 hari atau apa gitu untuk diaspora atau orang-orang yang keluar itu. Jadi apalagi mengharap orang pulang dari Syria terus nggak ada sama sekali ininya kayak orientasi lah kalau orang tuh masuk ke negara lagi tuh ya mungkin 3 hari pelatihan atau apa. Sudah ada program, saya kira BNPT sudah buat program untuk mereka. Maksud saya orang-orang yang keluar kemudian masuk ke dalam itu kan perlu ada orientasi ideologi negara kita gitu. Ya marah lah orang. Gimana? Jadi gini, ketika kita mau berbuat kan lagi-lagi kita lihat aturannya itu seperti apa sih. Kalau kita mau dalam masalahnya kan selalu ada dua. Kita mau bicara by law atau beyond the law. Kan itu. Kalau kita mau seperti itu tadi bisa, tapi beyond the law. Artinya apa itu kerjaan intelijen, kita undang kapan ini. Tapi tidak langsung, kamu pulang ini sudah lama, terus itu kan tidak bisa begitu. Nah, untuk yang pulang lagi kita jangan mencampur baurkan antara perbuatan dia keluar dengan masuknya dia kembali ke tanah air itu. Itu tidak bisa, itu 2 hal yang berbeda. Jadi kalau kita memang, sepak bola aja kita undang kok. Jadi dia mau pakai bahasa Spanyol juga nggak ada masalah. Jadi itu tidak ada masalah sepanjang kita menghormati aturan yang kita buat sendiri. Itu dulu. Mau di dalam dia pakai bahasa Tarsan juga nggak apa-apa. Itu kan rahasia intern. Tetapi yang keluar, yang kita didik kepada anak-anak kita yang kecil itu, mereka sudah melakukan kesalahan terhadap aturan positif loh itu, hukum positif. Jadi harus tetap ada. Prosesnya kayak apapun, kan tidak selalu dia datang itu pengadilan terus. Oke lah kalau pengadilan terlalu kasar, ya proses naturalisasi lah judulnya. Naturalisasi untuk yang sudah kehilangan kewarganegaraan. Dan itu harus kita sepakat, apapun alasannya ketika dia bertempur, membantu negara lain di luar izin negara, itu kehilangan kewarganegaraan. Nanti ketika pulang baru mau disaring dulu dia berangkat ini nanti lahir di sana dia nggak tahu anak-anaknya. Itu bisa, itu teknis itu. Tetapi di tingkat strategis, di tingkat pemerintahan, keputusannya harus satu, naturalisasi dulu mereka. Itu
Nanti kan naturalisasi kan ada step, enggak semua lahir di sana kok naturalisasi. Itu kan bisa, itu nanti itu second layer lah itu. Tapi yang pertama kita harus sepakati dulu, mau diapakan orang-orang ini. Tapi kan sudah melanggar undang-undang, melanggar hukum Indonesia. Iya. Berarti harus ada Perpres atau harus ada apa? Enggak, undang-undang itu kan sudah ada. Bagaimana ketika orang-orang itu kehilangan warga negara, kan kita harus lihat dulu dia kehilangan kewarganegaraan. Iya. Sehingga ketika masuk menjadi warga negara orang Indonesia itu ada aturannya. 10 Ya, 10 tahun kalau nggak Jadi salah. dia stateless Apanya? sekarang. 10 tahun kan naturalisasi kalau nggak salah. Maksudnya main sepak bola aja berapa menit jadi warga negara Indonesia? Kan sama. Jadi untuk dia menjadi warga negara Indonesia ada sudah aturan kita. Ya, contoh ikutin aja bagaimana para pemain sepak bola itu jadi warga negara Indonesia. Selain itu dulu. naturalisasi, nah saran Bu Zora apa ya? Rekomendasi buat pemerintah. kalau menurut saya yang tadi, jadi sebelum dia pergi ke tanah soil Indonesia ya dia disaring dulu screeningnya di luar. Jangan pas sudah masuk baru kita lakukan assessment di sini. Ini kan tergantung pemerintah tadi. Kalau seperti ini, ya kita tidak berbicara itu, kita di luar. Itu. Kita di luar itu. Jadi ini beda frekuensi. Kalau memang frekuensi kita judulnya ingin mengembalikan semua, ya naturalisasi. Nanti setelah di dalam, apakah kita mau screening seperti itu? Ya itu kebijakan kedua. Jangan dicampur baur dulu. Masih di luar, loh ketika keluar lalu kita screening, hak kita sebagai orang Indonesia itu apa? Dia sudah jadi warga negara, orang asing kok. Sama aja dengan Nggak ada. warga negara Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri, kemudian kita Beda. dukung. Kalau kejahatan itu masih berlaku pidana Indonesia. Tapi ketika dia keluar membantu negara asing, yang pertama kehilangan warga negara. Setelah kehilangan warga negara, maka kita tidak bisa lagi menghukum dia di luar. Tidak bisa kita menyalahkan. Nah, untuk itu kalau mau dilaksanakan yang tadi, kembalikan dulu dia. Kalau dia mau. Kalau dia mau. Iya kan, dia kalau enggak ya mau ngapain lagi. Tapi begitu. Sepertinya dipaksa untuk Nah. meninggalkan Suriah. Nah, kalau meninggalkan sudah seperti itu, sekarang Indonesia mau menyatakan apa status mereka? Stateless atau apa? Kan jangan lupa, aturan kita hanya mengikat warga negara Indonesia dimanapun dia berada selama dia warga negara. Tapi ketika warga negara, kecuali orang asing yang ada di dalam tanah Indonesia, itu berlaku aturan Indonesia. Jadi undang-undang Indonesia berlaku di wilayah teritorial Indonesia dan orang Indonesia di negeri asing. Jadi kita harus jelas karena apa? Ini kita berhadapan dengan manusia, bukan boneka. Manusia yang punya kakek, punya anak, punya cucu. Kalau kita salah, mereka masih punya perasaan, bukan robot. Dan yang menjadi patokan benar salah bagi manusia, itulah aturan yang sudah kita sepakati. Jadi jangan menganggap mereka ini udah salah. Enggak, menurut dia saya benar kok. Dan ternyata masih Itu. ada yang masih bergabung dengan kelompok-kelompok yang dalam situasi ketegangan di Timur Tengah sekarang masih ikut berperang. Ya, kan di sana masih aktif. Nggak ada masalah itu. Dari hasil assessment forensik iya. Iya. Jadi banyak yang ditangkap itu juga tersangka. Banyak yang ditangkap memang. juga. Banyak yang ikut ke Lebanon Selatan, banyak Ya. di Syria. Oke, Timur. itulah sebabnya. Pasti Indonesia bilang, pertanyaan saya, apakah Indonesia mendukung atau tidak kehadiran mereka? Tidak kan? Dan sebagian masih aktif. Bukan, dia aktif di sana. Posisi pemerintah Indonesia apakah mendukung si orang-orang ini atau tidak? Tidak dong. Tidak. Ketika tidak, kita akan bilang dia tidak warga negara Indonesia lagi kan? Kan Iya. itu aja. Oke, dia itu tidak berjuang atas nama Indonesia. Dia bukan warga negara Indonesia. Selesai. Itu dulu statusnya. Baru ketika dia mau kembali, nah naturalisasi kan kalau kita masih mau terima, kalau enggak,
Itu yang kasus-kasus yang pulang itu, Bung, itu complicated sih, kasus per kasus itu. Benar-benar yang kan nggak punya nomor induk siswa, nggak punya apa segala di sekolah itu nggak bisa sekolah, akhirnya mereka punya yang disebut apa tuh homeschooling ala mereka sendiri. Terus mereka nanti kemarin pemeriksaan itu saya lihat ada kasus-kasus misalnya tersangka yang dia pengen mengebom TPS, mau nembak-nembakin orang di pemilihan kemarin kita. Ini terjadi kenapa? Gitu. Karena dia tembak langsung. Ya ini kalau tidak diurusin ya begini jadinya. Ya bukan di Syria aja dia. Bukan tidak Syria, dari mana aja. Ya ini jadinya. Afghanistan banyak juga. Itu. Ya. Jadi memang ini kan naturalisasi lah, kalau pakai istilah naturalisasi ya biar orang gampang mengerti. Itu kan merupakan kontrol sebenarnya untuk mengetahui mana aja. Itu kan salah satu. Kalau itu tidak dilaksanakan ya ini jadinya kita langsung lompat pertimbangan kemanusiaan. Ini pertimbangan kemanusiaan. Jadi pertimbangan itu tadi betul pertimbangan, tapi proses itu kan harus dijalankan. Dan itu proses itu kan mudah sebenarnya, kan itu mudah. Nggak mungkin lah dia datang terbang langsung masuk, kan lewat airport, lewat mana, oke, kita terapkan apa sih prosesnya itu, naturalisasi kan gampang sekali. Nah setelah itu baru terus mau diapain, dosa-dosanya apa mau diukur lagi atau tidak, itu jilid 2. Dan jangan campur baur. Masalah Indonesia ke depan, komentar masalah ini. Suara dulu. Untuk ini ya mendukung Indonesia Emas. Ya generasi jadi masalah radikalisme. Ya perlu memang banyak dilakukan intervensi di lapangan ya. Jadi tidak bisa kita menunggu, ini bom waktu ya sebetulnya. Jadi ada yang mengatakan memang udah pulangin aja cepat langsung direhab di sini supaya tidak jadi bom waktu, karena cepat atau lambat ini mereka pasti akan pulang, dipaksa atau tidak gitu ya. Jadi ya kita juga kayak mempersiapkan zona kita juga, jadi vaksinnya harus lebih baik kayak gitu aja sih. Ya. Untuk Indonesia ke depan seperti apa kalau menghadapi seperti ini? Kalau saya melihat Indonesia terorisme ya, dalam konteks terorisme secara umum. Saya pernah membuat tulisan atau membuat ketika FGD seminar, memberantas terorisme lewat meningkatkan prestasi belajar. Saya pernah buat itu. Jadi bagi saya manusia teroris itu hanya kita yang bilang dia teroris. Tapi dia itu adalah manusia yang punya akal dan punya perasaan. Itu. Nah, dia mau jadi apa? Tergantung kita yang melihat. Kita bilang dia teroris. Ini teroris ini kan kata intelijen yang diselewengkan kalau kau bilang. Teroris itu adalah orang yang membuat perbuatan merasa orang lain takut. Kan itu dulu kita pegang. Lah sekarang keluarganya dibilang keluarga teroris, ini teroris. Ini kan kita mencap. Artinya kita yang membuat mereka jadi seperti itu. Jadi kalau ke depan bagi aku nggak ada teroris di Indonesia. Yang ada kelompok-kelompok yang meyakini, ada keyakinan di dia bagaimana bernegara, bagaimana berhubungan dengan manusia lain. Dan ini adalah konsekuensi bagi Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam budaya, berbagai macam. Ini apa? Sehingga dalam situasi kita yang disatukan dalam perbedaan, pas ini muncul. Itulah sebabnya aku berbilang, mari kita tingkatkan prestasi belajar supaya berpikir yang berbeda ini. Kalau menurut aku ini yang terjadi itu bukan karena dia menjadi seorang teroris, tetapi terjadi perbedaan pendapat dalam kehidupan bernegara, berbangsa. Perbedaan pendapat kenapa? Karena pada dasarnya memang kita berbeda. Untuk itu perlu disatukan adanya, menyatukan cara berpikir bernegara, berbangsa ala Indonesia. Lewat mana? Prestasi belajar. Karena disitulah anak-anak yang mulai, ketika mereka masih anak-anak, mereka belum tahu perbedaan itu. Disitulah kita isi. Supaya ketika besar, mereka tahu kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Terima kasih banyak. Jelas? Terima kasih banyak Pak Ponto, terima kasih banyak Dr. Zora yang sudah mau berdiskusi tentang hal ini.
Semoga diskusi kita pada episode ini akan bermanfaat. Terima kasih.